Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Farisal Wirotama dengan NIM 19051214044 dari Prodi S1 Sistem Informasi A. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Untuk pengertiannya sendiri, DHCP adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DCHP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. Pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke nomor IP yang ada di database DHCP server. Setelah memberikan nomor IP tadi, maka server meminjamkan nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Lalu untuk cara kerja DHCP server sendiri menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP-nya. Untuk yang pertama yaitu DHCP discover, yaitu klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP servernya. Lalu ada DHCP over. DHCP server bisa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. Lalu DHCP request, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. DHCP acknowledgement, DHCP server yang menang memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat atau membinding nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain menarik tawarannya kembali. Lalu untuk kelebihan DHCP server sendiri yaitu yang pertama memudahkan dalam transfer data kepada PC klien atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP/IP yang kompleks. Yang ketiga, DHCP memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya atau sedang off. Untuk kekurangan DHCP server sendiri adalah semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari hal itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Kita akan langsung mencoba skenario percobaannya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan wireless bridge yang telah kita praktikumkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server dan bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Kita langsung ke langkah percobaan. Sebelum itu kita akan membuat skema seperti gambar berikut. Untuk skemanya sendiri seperti ini. Lalu
Untuk yang pertama, langkah pertama, buatlah skema tadi. Lalu yang kedua, setting IP server secara statik 192.168.1.253/25. Jadi kita akan setting servernya di sini, ke config, pas ethernet, kita akan setting IP-nya yaitu 192.1.1.253/25. Untuk 25 yaitu subnetmasknya 128. Setelah itu, untuk yang ketiga, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti gambar berikut. Kita ke DHCP, lalu kita atur konfigurasinya. Untuk IP-nya 192, untuk default gateway-nya 192.168.1.254. Untuk DNS server yang kita gunakan yaitu 33.33.33.1. Untuk ini kita isi 192.168.1.128. Subnet masknya juga sama 128. Kalau sudah, kita save. Setelah itu, untuk ke langkah 4, aktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan alamat IP dari DHCP server. Kita ke laptop, lalu ke IP configuration, kita klik DHCP. Ini masih request. Nah, untuk requestnya sudah sukses, ini ada tulisannya. Setelah itu, kita ke langkah 5, aktifkan pola pada smartphone menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Lalu kita coba ke smartphone, desktop, IP configuration, kita klik DHCP. Ini sedang melakukan request dan requestnya sukses, sudah mendapatkan IP serta subnet, default gateway, dan juga DNS servernya. Mungkin cukup sekian praktikum kali ini mengenai DHCP server. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.